Apa yang kalian rasakan ketika chatan sama orang random, peduli sama kondisi kalian dan bahkan selalu memberikan support? Mungkin kalian akan merasakan kebahagiaan setiap hari, tapi hati-hati. Mungkin orang random itu memiliki sesuatu yang sangat berbahaya. Cerita kali ini mengikuti seorang perempuan muda bernama Pin. Sebenarnya nggak terlalu muda banget sih. Pin ini bisa dibilang sebagai remaja dewasa ya, karena kuliahnya udah selesai dan dia udah mulai nyari kos-kosan juga. Kok nyari kos-kosan? Nyari kerja. Sebenarnya nggak terlalu muda banget sih. Pin ini bisa dibilang sebagai remaja dewasa ya, karena kuliahnya udah selesai dan dia udah mulai nyari kerja juga. Dia tinggal sendirian di kos-kosan murah di Thailand. Nah, kos-kosannya sendiri itu sebenarnya lebih kayak rusun. Jadi emang ada banyak lantai dan kebetulan si Pin ini menempati kamar yang ada di lantai paling atas. Sebenarnya gak masalah sih dia tinggal di lantai paling atas, cuma karena kondisinya sekarang dia merasa kerepotan. Kenapa? Karena Pin ini tuh baru saja mengalami kecelakaan. Nah ternyata guys, Pin ini beberapa waktu yang lalu mengalami kecelakaan karena taksi yang dia tumpangi mendadak hilang kendali dan terbalik. Waktu itu dia pulang kuliah dan gak nyangka taksinya tuh bakal mengalami kecelakaan yang naas. Sebenarnya dia juga gak yakin apakah taksinya hilang kendali atau emang ada yang nabrak. Yang pasti pada saat itu taksinya tiba-tiba oleng dan sadar-sadar Pin ini udah di rumah sakit dengan kondisi kakinya yang sudah patah. Alhasil dia diharuskan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan gips dulu. Jadi kakinya tuh digips dan dia harus pakai tongkat untuk jalan. Makanya dia ngerasa kayak repot nih karena jadi kesulitan kalau mau naik turun kosannya karena ya ribet harus pakai gips dan tongkat. Nah, karena kondisinya ini, Pin juga nggak bisa kemana-mana. Boro-boro buat main, buat ke lantai bawah aja tuh dia susah. Apalagi dia tinggal sendirian kan, jadi nggak ada temen sama sekali. Alhasil, lama-kelamaan Pin ini ngerasa bosan karena harus menghabiskan banyak waktu di kosan sendirian. Satu-satunya yang bisa menghilangkan rasa bosannya adalah HP-nya sendiri. Di Thailand tahun 2006, media sosial tuh belum seseru sekarang ya. Jadi emang hiburan HP di sini maksudnya adalah SMS-an sama temen, sama keluarga. Kayak ada temen ngobrol lah. Tapi itu nggak tiap hari. Karena kan temen dan keluarganya pada sehat ya. Jadi mereka masih bisa beraktivitas, nggak megang HP tiap hari. Beda sama Pin yang jadinya tuh ya dia megang HP terus berharap ada SMS yang masuk buat chattingan gitu. Nah sesekali Pin juga masih bisa kontak teman-temannya itu ya, tapi ya lagi-lagi dia tetap merasa kesepian karena ya temannya tuh nggak bisa pegang HP tiap jam. Hingga suatu hari Pin ini menerima SMS dari nomor baru orang yang tidak dikenal. Dan orang itu ngajak kenalan. Siapa sangka orang ini bukan hanya memberikan kebahagiaan tapi juga membawa kejutan yang sangat gelap. Siang itu, Pin lagi make Internet Explorer. Nah, dulu kan belum rame Google ya, jadinya pakai Internet Explorer. Nah, dia scrolling nyari kerja, tiba-tiba ada SMS masuk dari nomor dan orang yang tidak dikenal. Orang itu ngajak kenalan. Awalnya Pin ngerasa aneh ya. Pertama, dia emang nggak tahu nih orang siapa. Kedua, dari mana orang ini bisa tahu nomor HP-nya? Kan mencurigakan ya. Akhirnya di sini Pin mengabaikan SMS itu. Tapi tiba-tiba masuk lagi SMS yang mengatakan cuma pengen temenan doang kok. Di sini Pin masih nggak gubris SMS itu. Dia lanjut nyari loker di internet. Tapi karena emang internetnya lagi loading, banyak pending, akhirnya dia balas deh SMS itu. Pin balas, "Siapa ya? Aku kenal sama kamu kah?" Ditaruh lagi HP-nya dan tiba-tiba langsung dibalas lagi. Se-fast respon itu loh. Pin baca balasannya katanya, "Belum sih, belum kenal, mungkin nanti." Nah, di sini Pin mulai senyum-senyum sendiri karena jauh di lubuk hatinya, dia kan emang lagi kesepian. Dia nggak punya teman ngobrol dan emang pengen bisa chatan alias SMS-an. Jadi sebenarnya agak seneng sih karena dia punya teman SMS-an gitu loh. Akhirnya Pin balas lagi tuh, "Kamu laki-laki atau perempuan?" Dan orang misterius ini balas bahwa dia adalah laki-laki. Nah di sini nih diam-diam Pin seneng ya karena dia juga udah lama jomblo dan emang lagi kesepian juga kan. Siapa tahu orang yang chat ini adalah cowok yang tipe dia banget, misterius tapi berani mengambil langkah. Di sini Pin sama si cowok misterius ini jadi lebih sering tuh SMS-an. Dari sisi Pin sendiri dia sebenarnya senang karena akhirnya dia nggak kesepian lagi alias punya teman SMS-an. Keesokan harinya, ternyata SMS dari si cowok misterius ini gak ada guys. Jadi gak muncul SMS lagi. Di sini Pin sebenarnya agak kecewa ya, karena ya orang kemarin ternyata cuma penasaran doang, cuma modus doang. Giliran dia udah berharap malah di ghosting.
Pin nyoba buat nelpon si cowok misterius ini, tapi nomornya sama sekali nggak aktif. Nah, di sini Pin sebenarnya ngerasa sedih sih ya. Dan kalian pernah ngerasain ada di posisi Pin gak sih? Berharap sama satu orang buat jadi pelipur lara, tapi ternyata orang itu malah ngilang gitu aja. Itu kan sedih banget, tapi ya emang salah kita sendiri sih karena berharap lebih pada orang lain. Anyway, di sini Pin coba SMS lagi si cowok misterius ini di malam harinya dan ternyata dibales guys. Entah emang dia bisa pegang HP-nya tuh malam doang atau ada hal tertentu, tapi yang pasti di sini Pin seneng banget karena SMS-nya udah dibales lagi. Di sini mereka chatan lagi yang membahas bahwa mereka nih berdua ternyata emang sama-sama lagi kesepian. Si Pin lagi kesepian, si cowok misterius ini juga lagi kesepian. Apalagi di sini si Pin bilang kalau dia kesepian karena abis kecelakaan dan kakinya tuh harus digips, jadi nggak bisa kemana-mana. Nah sementara si cowok misterius juga kesepian karena udah 100 hari ada di rumah, gak keluar-luar. Nah di sini sebenarnya Pin ngerasa agak aneh ya, masa 100 hari gak keluar rumah? Kalau misalnya dia di rumah terus, kenapa chatnya yang tadi siang gak dibales? Kan aneh ya. Tapi ya udah, yang penting sekarang chatnya udah dibales. Di malam itu, SMS-an antara si Pin dan cowok misterius ini jadi semakin intens. Biasalah ya, makin malam topik mereka tuh makin personal. Hingga pada akhirnya si cowok misterius ini minta bukan pap itu loh ya, emangnya kalian yang suka pap aneh? Enggak, di sini Pin gak mungkin melakukan hal itu, dan si cowoknya pun juga gak minta foto yang aneh-aneh, dia cuma minta foto wajahnya si Pin. Penasaran lah mereka ya, karena kan secara mereka tuh belum pernah ketemu dan selama chattingan juga nggak tahu wajah masing-masing. Dan di sisi lain Pin juga sebenarnya penasaran sama cowok misterius ini. Udah mah ngobrolnya nyambung, sefrekuensi, terus kalau misalnya cakep kan kayak rezeki banget. Ya udah di sini Pin mau untuk kirim foto, tapi harus tukeran ya. Maksudnya jangan si Pin doang yang ngirim, si cowok misterius juga harus ngirim gitu. Dan ternyata si cowok misterius ini setuju. Ya udah di sana Pin langsung dandan dulu kan, kayak benerin rambut, pakai bedak dikit biar nggak kelihatan pucat, dan akhirnya dia kirim tuh selfie-nya. Selfie-nya tuh emang kurang estetik ya. Pertama karena emang itu pakai kamera HP yang jadul banget. Kedua karena ya si Pin ini selfie-nya tuh terlalu ke kanan. Jadi ada space besar gitulah di bagian kiri. Nih kayak gini nih. Nah dia sebenarnya agak deg-degan ya, takut si cowok ini tuh nggak suka dan tiba-tiba lost contact gitu aja. Tapi ternyata enggak loh. Si cowok misterius ini tuh suka. Di sini Pin seneng banget dong. Tapi dia langsung SMS dong supaya si cowok misterius ini kirim foto dia juga. Nah dia tunggu tuh, dan ditunggu demi tunggu masuklah SMS yang beneran berisi foto. Tapi yang anehnya adalah itu adalah foto selfie yang dikirim oleh Pin. Jadi bukan foto si cowok, tapi itu adalah foto selfie yang baru saja dikirim sama Pin kepada si cowok itu. Di sini Pin agak kesel ya, dia langsung SMS. Dia bilang, "Kok yang dikirim malah foto aku?" kata si Pin. Dan kalian tahu si cowok misterius itu balas apa? Dia bilang, "Enggak kok, itu aku ada di samping kamu." Katanya gitu, merinding gak sih? Tadi kan dibilang kalau selfie-nya si Pin ini emang gak estetik sama sekali. Emang ada space kosong di bagian kiri. Dan setelah Pin lihat ternyata emang kayak ada siluet laki-laki gitu guys. Mukanya tuh emang deket banget sama kamera. Di sana yang kelihatan cuma siluet ya, kayak bayangan doang, jadi nggak terlalu jelas. Tapi di sini Pin udah merinding ya, karena dia emang bisa ngelihat ada wajah manusia di fotonya itu. Di sini Pin mulai agak ketakutan ya, apalagi kalau diingat-ingat tadi si cowok misterius ini bilang kalau dia udah 100 hari gak keluar dari rumah. Sebenarnya Pin emang udah ngerasa aneh pas dia bilang tadi kayak gini. Tapi dia baru kepikiran bahwa 100 hari itu bukan hari sembarangan loh. Dalam kepercayaannya yaitu Buddha, 100 hari itu biasanya dipakai sebagai peringatan 100 hari setelah seseorang meninggal. Nih, untuk para muslim juga kan ada ya tahlilan 100 harian setelah orang meninggal. Nah, di Buddha juga ada upacara atau peringatan 100 hari setelah orang meninggal itu. Pin baru kepikiran soal ini, dan karena ngerasa ini udah nggak beres, akhirnya dia memutuskan untuk tidak membalas SMS dari si cowok misterius itu. Keesokan harinya, Pin sejujurnya masih agak penasaran. Sebenarnya orang yang SMS-an selama ini sama dia tuh manusia apa bukan sih? Di sini Pin mencoba untuk mencari tahu dengan nyari pemilik nomor si cowok itu. Jadi pada waktu itu emang ada website yang bisa mendapatkan informasi seseorang hanya dari nomor HP. Sekarang juga masih ada sih yang kayak gitu. Cuma biasanya emang harus bayar ya, karena menyangkut data pribadi seseorang. Nah, si Pin ini sempat mau cari di website sejenis itu, tapi nggak jadi karena Pin ini nggak siap sama kenyataan yang akan dia hadapi.
Maksudnya, daripada nanti di website itu nampilin bahwa si cowok misterius ini bukan orang baik atau bahkan bukan orang sama sekali, Pin bakal ketakutan setengah mati. Jadi kayak daripada takut ya udah mending gak usah tahu lah gitu pikirannya si Pin. Hingga akhirnya malam pun datang dan untungnya setelah pub kemarin udah nggak ada SMS dari si cowok misterius itu. Dan untuk mengundang kantuk, Pin ini biasalah seluncuran di internet. Tapi kan emang ketrigger sama SMS misterius kemarin, dia jadi searching soal hal-hal yang aneh kayak emang hantu bisa nge-SMS atau ngehubungi orang lewat HP. Nah, di sini sebenarnya nggak ada artikel yang benar-benar valid gitu ya. Sampai akhirnya dia baca artikel tentang seorang putri kerajaan yang meninggal di pesawat karena keracunan makanan. Di artikel itu si putri kerajaan bernama Putri Sofia dikubur dengan petinya dan sang ibu sengaja memasukkan handphone ke dalam peti itu supaya sang putri tidak kesepian. What? Pin baca ini sebenarnya ngerasa konyol, tapi ya lagi-lagi karena SMS kemarin dia jadi kepikiran. Hingga tiba-tiba HP-nya bunyi kenceng banget dan kalian tahu itu dari siapa? Dari si cowok misterius itu lagi. SMS itu mengatakan, "Kamu lagi takut ya? Takut apa?" Di sini Pin udah deg-degan banget ya. Kok bisa sih cowok misterius ini tahu kalau dia emang lagi takut? Di sini Pin memutuskan untuk matiin aja tuh HP. Jadi biar nggak ada SMS yang masuk. Tapi anehnya, walaupun udah dimatiin, nyala sendiri dan SMS itu tuh tetap masuk. Kali ini si cowok misterius ini bilang, "Jangan dimatiin HP-nya. Ini aku mau lewat kosan kamu. Boleh mampir nggak?" Di sini Pin udah panik banget ya. Dia nggak tahu apa yang sedang dihadapinya dan yang paling penting kakinya lagi pincang loh. Kakinya nggak bisa digerakin. Kalau misalnya ini orang jahat, dia sama sekali nggak bisa kabur. Pin makin histeris, makin deg-degan, apalagi SMS berikutnya terus masuk. Si cowok misterius itu bilang kalau dia udah di depan dan lagi naik ke kamarnya Pin. Wah, di sini Pin panik, takut, semuanya campur aduk. Si Pin dengan kaki pincangnya berusaha untuk menuju pintu supaya dia bisa ngunci pintunya itu, dan sementara itu lampu yang ada di kosan itu perlahan-lahan padam. Dan padamnya itu berurutan gitu loh guys, seakan emang ada orang yang lagi jalan dan setiap sampai di satu titik lampunya langsung mati. Hingga akhirnya kamar Pin pun ikut mati. Dan berbarengan dengan itu, Pin dapat SMS lagi dari si cowok misterius yang mengatakan bahwa dia udah di dalam kamar itu. Pin nangis sesenggukan, takut banget ada sesuatu. Dia menggunakan handphonenya sebagai satu-satunya pencahayaan. Dia menerangi setiap sisi di ruangannya yang gelap, sangat sunyi dan gelap. Pin gak tahu sama sekali apa yang sedang bersembunyi di dalam kegelapan itu. Hingga tiba-tiba, pria itu menampakkan diri dan langsung terbang ke arah Pin. Fix, di sini emang ini bukan manusia ya. Pin yang kaget akhirnya terdorong dan dia terjatuh ke jalanan. Saat di jalanan itulah semuanya terbongkar. Ternyata kalian ingat kan waktu taksi yang dikendarai oleh si Pin ini mengalami kecelakaan? Nah, si Pin ini kan emang gak tahu ya apakah taksinya tuh hilang kendali atau ada sesuatu yang lain. Ternyata taksinya tuh kecelakaan karena si cowok misterius itu. Jadi ternyata si cowok misterius itu lagi nunggu taksi gitu. Nah tiba-tiba dia dapat chat dari pacarnya yang katanya tuh minta putus karena si pacarnya ini tuh nemu yang lebih ganteng gitulah. Nah si cowok ini tuh sakit hati dong. Akhirnya dia melakukan bunuh diri dengan mendabrakkan diri ke taksi. Taksinya siapa? Taksinya si Pin itulah. Pin juga pada saat itu ya, sebelum dia nggak sadarkan diri, dia emang ngelihat ada pria yang jatuh di jalanan gitu. Nah itulah si cowok misterius itu. Dipercaya kenapa si cowok misterius ini ganggu si Pin, karena ya dalam kecelakaan itu dia nggak mau mati sendirian dan dia juga emang lagi kesepian. Semasa hidupnya kan terakhir kali dia udah diputusin sama ceweknya. Nah ya udah, karena si Pin ini juga lagi kesepian, cocok mereka. Akhirnya arwah si cowok misterius ini neror si Pin gitu. Nah di bagian ending kita melihat foto Pin yang udah sama si cowok misterius itu. Nah menurut fan teoris di sini Pin udah diambil atau bersatu lah ya sama si cowok misterius itu karena dua-duanya udah meninggal. Kalian pernah dengar kan ya kalau ada makhluk halus yang suka sama manusia? Nah inilah salah satu ceritanya. Loneliness dalam film Phobia ini adalah cerita tentang sosok makhluk halus yang suka pada manusia.
Oke guys, itu dia alur film part 9. Seru banget ya. Film Thailand zaman dulu tuh emang gak kaleng-kaleng ceritanya. Seru banget. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.